Nggih, singkat sebelum saya serahkan kepada dua narasumber yang hebat-hebat ini, tadi sudah sempat disinggung oleh Ketua Panitia Gus Anang Alvan Rois mengenai perjuangan dan sisi dari Mbah Muhammad Karim. Intinya beliau ini Ketua NU pertama di Gembong. SK pertama itu adalah Mbah Muhammad Karim. Berarti beliau ini sebenarnya santri biasa yang kebetulan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Karena pada waktu itu Kecamatan Gembong itu masih sangat-sangat gersang dari sisi keagamaan. Jadi di tahun 1917 pertama beliau mondok di Desa Piji selama 10 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan mondok di Kajen di tempatnya Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam itu putranya Mbah Abdullah Sepuh, punya putra Mbah Abdus Salam. Mbah Abdus Salam punya putra Mbah Mahfud Salam, Mbah Abdullah Zain Salam. Nah itu urut-urutannya begitu. Beliau mondok di Kajen kurang lebih selama 1 tahun. Setelah beliau mengembangkan ilmu itu, mencari ilmu, beliau akhirnya itu karena berangkat dari ekonomi yang sangat-sangat miskin, sangat-sangat tidak mampu. Jadi beliau itu memang kayaknya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Terbukti di waktu itu usia remaja, usia umur 17-15 itu orang yang dipikir yang penting bisa makan. Apalagi orang di kampung-kampung desa, apalagi tidak punya background anak kiai, bukan anaknya bunyai. Setahu kami dari jalur Mbah Muhammad Karim itu jalurnya itu memang jalur artinya nggak terdeteksi, cuman yang dari bapaknya langsung dan ibunya langsung itu buruh, cuman buruh saja. Cuman tiba-tiba itu beliau itu punya kerentek, punya niatan yang tidak dimiliki oleh remaja-remaja di waktu itu, yaitu tolabul ilmu. Akhirnya beliau memilih di Desa Piji. Ya dia pilih tempat pertama untuk mondok, sehingga karena memang orang miskin tidak punya, nama kecilnya Wagio. Sebelum mondok namanya Wagio. Sudah kelihatan kalau bukan anaknya santri. Akhirnya beliau mondok di Piji, diganti namanya. Sejak umur 15 tahun, nama beliau sudah diganti Muhammad Karim. Yang ganti itu kiainya yang namanya Mbah Kiai Solehah. Mbah Kiai Solehah punya putra namanya Mbah Kiai Nasir. Mbah Kiai Nasir punya putra namanya Mbah Juremi. Mbah Juremi punya putra Mbah Muhammad Siddiq. Nah itu jalurnya. Waktu abah saya Kiai Haji Imam Sofan sowan ke Piji, nggak sengaja sebenarnya, karena temannya mondok itu Kiai Sofan, namanya sama-sama Sofan, sama-sama teman mondok di TBS. Tiba-tiba waktu itu disuruh main, ayo main ke rumah ke Piji, main. Akhirnya waktu datang ke Piji dijak sowan ke mbahnya. Jadi Kiai Sofan itu, Sofan Piji itu cucu posisinya. Akhirnya diajak sowan ke teman Mbah Siddiq, wong poket kan kene, ayo sowan nggone kiai, nggone mbah, nggone mbahku. Dijak sowan nggone Mbah Siddiq. Tanya, dari mana, nama siapa, anaknya sapa? Waktu tanya, anaknya siapa? Muhammad Karim, Mbah. Loh, pundi griyane ini? Sentul Gembong. Loh, jebule. Nah, ternyata Mbah Siddiq itu cerita sendiri. Dek ben salah sijine sing ngomong aku waktu cilik itu Muhammad Karim bapak. Menceritakan begitu. 10 tahun mondok di Piji. Mandangnya sebentar itu cuma di Kajen itu nggak lama karena merasa kayak tabarukan saja ke Kajen itu. Jadi beliau itu di Piji saking rekosone dulu karena pagi itu ngaji, setelah itu kalau sudah habis subuh, pada subuh habis ngaji itu ke sawah metal ya tandur macam-macam kebutuhannya kiai, kebutuhannya yang khidmahnya luar biasa karena merasa karena memang berangkatnya nggak dari orang tidak punya, sehingga memang bisanya yang khidmah dengan kiai itu sebisanya, sekuatnya. Makanya kayak ditakdirkan oleh Allah itu memang ya sudah, memang kayak kecilnya itu sudah kayak digiring oleh Allah, dibimbing gitu. Di saat yang lain nyari uang, yang penting kerja makan, beliau itu enggak, yang penting itu dapat ilmu. Kan anti mainstream di waktu itu.
Lah setelah itu tiba-tiba dibimbing kayak Allah, dibimbing supaya beliau hijrah ke Gembong. Ke desa Gembong ini beliau khidmah pertama di KUA. Kok ngerti? Neng KUA iki yo akeh wong sing pinter agama, ngerti agama di waktu itu maksudnya. Levelnya di waktu itu. Beliau kok enggak hijrahnya kok enggak pasar Gembong apa di mana? Hijrahnya beliau ke Gembong yang dituju KUA. Minta supaya bisa ikut khidmah di KUA. Akhirnya beliau diterima waktu itu karena yang waktu itu bisa kerja di KUA itu syaratnya nggak mulu-mulu, yang penting iso ngaji, sidik-sidik iso ngaji lah. Kebetulan sidik-sidik iso ngaji itu pun jarang di waktu itu. Jadi beliau merintis karir pertama itu di KUA Kecamatan Gembong sebelum kemerdekaan. Akhirnya singkat cerita beliau itu khidmah di Kecamatan Gembong ini awal mula beliau dikenal di masyarakat Sentul Gembong pada umumnya. Akhirnya beliau sampai diserai masjid. Masjid Siti Gembong ini termasuk masjid tertua di Kecamatan Gembong, bahkan mungkin tertua sekecamatan Gembong. Berdiri tahun 1924 atas inisiatif Belanda yang mencintai penduduk pribumi. Jadi di samping kecamatan ini, Gus, itu ada kantor Belanda dulu. Di situ memang kantor ini administrasi sekaligus beberapa kompi kecil itu ada di samping situ. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu pasukan dari Belanda, entah pegawainya itu asli orang Belanda, memang senang dengan penduduk pribumi. Singkat cerita sampai masuk Islam. Singkat cerita lagi sampai akhirnya beliau mewakafkan tanah supaya dibikin masjid. Masjid ini dibangun tahun 1924. Mulai selesai pembangunan sampai tuntas 1926, pas lahirnya NU. Akhirnya waktu berdiri gak ada yang ngisi. Akhirnya yang ngisi Mbah Karim karena disuruh Pak Kepala KUA-nya. Waktu itu Kepala KUA-nya Ketip Mudathir. Setelah itu diganti oleh Pak Ketip yang berikutnya, Pak Ketip Kurdi. Lah Pak Ketip Kurdi inilah yang akhirnya memberikan banyak ruang, memberikan banyak panggung kepada Mbah Karim untuk ngrumati masjid, ngrumati masyarakat. Itu posisinya tahun 1900 menjelang 20, mohon maaf. 1930, mohon maaf, 30. Karena beliau tahun 1937 beliau menikah. Sampai sekarang masih ada. Datanya menikah di KUA Gembong masih disimpan sampai sekarang. Hebatnya Kecamatan Gembong ternyata itu salah satunya data tahun sebelum kemerdekaan itu masih bisa dicari sampai sekarang. Jadi saksinya siapa, yang menikahkan siapa, walinya siapa, itu masih catatannya ada semua sampai sekarang. Akhirnya singkat cerita beliau semakin dikenal di Kecamatan Gembong. Akhirnya beliau sampai keliling ke daerah gunung. Karena dulu sudah ada santri itu daerah Bermi. Itu juga kuno. Abahnya Mbah Husain Abdullah. Nah, teman akhirnya Mbah Karim itu yang daerah Gembong yang sisi utara, daerah pegunungan-pegunungan. Sampai sekedar mimpin berjanjian tahlil. Ini supaya cerita yang teman-teman IPNU IPPNU kader-kader muda yang ngerti. Dulu Gembong periode tahun 1930-an sekedar mimpin tahlil, berjanjian, manakipan, marai ngaji baba. Mbah Karim itu sampai di Bon. Sampai berangkatnya itu yang waktu itu sekarang udah pada meninggal, cuman sudah sempat kita wawancari semua. Berangkatnya itu menjelang asar, nanti pulangnya menjelang subuh. Itu tiap hari kayak gitu. Ya dihormati ya daerah sini sama daerah atas-atas. Itu terus menerus. Itu awal-awal. Dan sampai akhirnya ke masa-masa kemerdekaan, akhirnya ada agresi yang cukup kuat di Gembong. Makanya ini bagi adik-adik muda, saya yakin nggak tahu. Di pasar Gembong, kenapa ada stand plat? Ada orang pakai tembak. Itu monumen. Di situ dipakai perang dulu. Yang dipimpin oleh Kapten Ali Mahmudi, nyimpan senjatanya, amunisinya di rumahnya Mbah Karim yang sekarang tempati Mbah Sol itu. Jadi baju-baju tentara kita, granat, amunisi peluru, tembak, itu nyimpennya tempatnya Mbah Karim. Jadi kalau mau habis atau mau ngambil tempatnya ke situ. Kalau ada yang terluka dibawa ke situ. Karena orang-orang tentara-tentara di waktu itu merasa sangat yakin kalau bersembunyi di rumahnya Mbah Karim nggak mungkin tertangkap. Karena Mbah Karim itu sampai kau tahu Pondok Piji dulu, zaman out, bukan zaman no.
Itu pondok kejadukan dulu. Selain pondok ngaji, tapi yang paling menonjol itu pondok kejadukan. Karena memang zamannya memang, saya pun tidak memungkiri itu. Ngaji memang pantasnya disambi kayak begitu memang. Karena zamannya memang zaman-zaman seperti itu. Nah, akhirnya setelah masa-masa perjuangan selesai, ganti terus ada masa Jepang, masa ada PKI, itu terus incarannya Mbah Karim terus itu. Karena Mbah Karim itu selain akhirnya jadi kiai, karena kiainya tadi itu, saya tadi di awal menceritakan Mbah Karim itu berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, situasi yang tepat. Memang waktu itu yang Gembong khususnya sampai ke Gembong utara sana itu memang masih sangat langka sekali santri itu. Makanya Mbah Karim ditorak tarik di banbon itu karena banget itu jarangnya santri. Makanya termasuk saya ingat pesannya Mbah Sahal Mahfud. Pesannya bagaimana? Sing saiki dadi santri, sing temenanan, sok mben. Nah, Mbah Sahal itu udah memprediksi sok mben. Santri itu regane larang. Artinya Mbah Sahal memprediksi ke depan. Santri itu artinya wong-wong sing iso ngaji, yang bisa yes, pokoknya bermanfaat bagi masyarakat atau berjuang di agama itu nanti ke depan mungkin itu akan sangat dibutuhkan. Karena orang sekarang kecenderungannya larinya ke agama. Orang-orang perkotaan itu larinya sekarang ke agama. Cuman sekarang yang akhirnya yang bisa mengambil peluang kebetulan orang-orang minhum. Banyak kebetulan ya, makanya santri-santri sinau sing temenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Romo Kiai Haji Imam Sofwan selaku pengurus pengasuh Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra dan Bunyai Fatimah, juga jajaran pengasuh pesantren Shafa Az-Zahra Gus Faiz Aminuddin MA. Ini lama sekali sudah nggak ketemu beliau, sudah hampir berapa tahun ini nggak muncul. 4 tahun ini berada di gua untuk Sumedi di gua itu. Ya, ini rumbahnya katanya itu. Gus Nanal yang saya muliakan, ini adalah tokoh muda. Ini harus kita jaga ini karena beliau ini penjaga hasanah keilmuan Nusantara. Jadi saat ini kita butuh orang-orang seperti beliau yang melanjutkan dan ngopeni peninggalan warisan dari para alim ulama kita, ulama-ulama Nusantara yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan ini beliau termasuk yang salah satu tim santri-santri yang luar biasa. Santriwan santriwati, ini ada Ibnu IPPNU dan seluruh yang hadir pada acara pagi hari ini yang saya muliakan. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir di sini. Biasanya kalau sowan ke Mbah Imam Sofwan itu ya sowan urusan Jamiah NU, karena beliau adalah sesepuh kami di Nahdlatul Ulama, Mustasyar PCNU Kabupaten Pati. Beliau juga pendahulu saya sebagai ketua Tanbidiyah PCNU Kabupaten Pati juga, sehingga saya ke sini itu sekaligus sebagai sowan ya, silaturahim kepada sesepuh Jamiah Nahdlatul Ulama. Baiklah, Gus Faiz dan juga dari seluruh duriyah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Karim yang saya kira tadi sudah sangat luar biasa. Sekilas saya membaca manaqib dari Kiai Haji Muhammad Karim. Ini adalah sosok yang menurut saya perlu menjadi motivasi dan inspirasi bagi kaula muda, khususnya para santri-santri. Dan ini banyak terjadi di pesantren-pesantren besar
di Nusantara ini. Jadi yang dulunya itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi kemudian bisa melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa memberikan manfaat luar biasa bagi umat ini. Ini salah satunya yang kita ambil dari manaqib beliau Al-Mahfudlah Kiai Haji Muhammad Karim tadi. Maka kalau ada lahir seorang yang alim tapi dari keturunan yang biasa-biasa, ini ada sesuatu yang mustajab yang luar biasa dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu bukan santri dan bukan kiai dan bukan turunan apa-apa, tapi ada doa yang mustajab yang mungkin terbersit dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki keturunan yang luar biasa. Kita tahu juga Hadratus Syekh Maimun Zubair itu kalau dirunut ke atasnya juga sama. Di dalam manaqib yang saat haul dibacakan juga sama. Jadi orang-orang biasa yang bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang hebat, yang memiliki satu keilmuan yang luar biasa, alim alamah. Ini yang saya kira patut menjadi refleksi kita, bahwa seorang yang hebat belum tentu lahir dari orang yang hebat. Bisa jadi orang-orang yang biasa-biasa, yang santri dulu itu kalau pas nyantri mungkin senengane nang pojok, menengae turun ngantukan diulang yang ngantukan dan sebagainya, tapi jadi orang hebat banyak itu yang seperti itu. Sing gawene malah ora tahu ngaji, kadang dolanan, tapi karena takdibnya pada kiainya luar biasa kepada kiainya, ya, adabnya, akhlaknya kepada kiainya sangat bagus, bukan karena seringnya dia mempelajari ilmunya, tetapi karena barokah dan karomah dari kiainya itu kemudian menjadikan ia menjadi orang yang hebat. Itu juga banyak. Dan ini kisah-kisah manaqib kiai-kiai yang seperti ini itu cukup banyak. Oleh karenanya kiai itu memang kalau kita lihat runtut dari hasanah Nusantara, bahwa seorang kiai itu adalah sosok yang memang betul-betul mendapatkan tempat yang khas di masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, di masyarakat Jawa ini sebagaimana disampaikan oleh Maulana Habib Lutfi, bahwa kiai itu macam-macam. Jadi ini juga kiai semua dan punya peran yang sama. Dan di kampung-kampung ini jumlahnya lebih banyak daripada di perkotaan, daripada di lembaga-lembaga yang besar, pesantren-pesantren besar. Jadi Maulana Habib Lutfi itu menyampaikan paling tidak ada 5 jenis kiai. Ini nanti Mbah Karim bisa masuk semuanya ini. Yang pertama disebut dengan Kiai Tandur. Kiai Tandur itu adalah kiai yang mampu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Punya majelis taklim, punya pesantren, punya lembaga pendidikan. Ini bisa nandur bibit-bibit generasi-generasi penerus kiai dan ulama-ulama. Nah ini Mbah Karim kan masuk, karena beliau buktinya nyata saat ini lembaga pendidikan di Gembong ini, madrasah-madrasah, pondok pesantren yang luar biasa ini, Sofa Azharo, ini adalah termasuk peninggalan beliau dari anak cucunya. Ini berarti Mbah Karim itu juga termasuk kiai tandur. Jadi bisa nandur kebaikan, memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat. Yang kedua itu disebut dengan Kiai Sembur. Ini juga banyak ini. Saya membaca
karena baru tadi malam dikirimi manakibnya oleh Kang Lutfi Karim. Jadi Mbah Karim ini juga termasuk Kiai Sembur, karena beliau itu termasuk pejuang kemerdekaan, walaupun tidak mau disebut sebagai tentara veteran. Ini kan luar biasa, berarti beliau itu juga termasuk Kiai Sembur. Kiai Sembur itu adalah kiai yang memiliki, biasanya itu ahli hikmah. Kalau saya baca karomahnya Mbah Karim itu juga termasuk banyak keilmuan hikmahnya, ilmu-ilmu hikmahnya, yang menjadi panutan masyarakat. Sehingga semburnya itu mandi gitu loh. Semburnya mandi. Dan ini kita juga butuh. Jamiah Nahdlatul Ulama butuh semuanya. Ya butuh kiai tandur, ya butuh kiai sembur. Ini kiai-kiai lokal ini, kiai-kiai kampung yang disebut dengan kiai kampung itu banyak ini yang jadi kiai sembur. Jadi kalau bahkan ngalahkan dokter itu, bisa ngalahkan dokter, ngalahkan semuanya itu. Yang pendidikannya tinggi-tinggi itu, wah, dokter menghabiskan uang ratusan juta tapi bisa jadi kalah sama Kiai Sembur. Kiai Sembur ini juga penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam refleksi resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober, pas kita lihat di Hari Santri itu ternyata para kiai-kiai kita yang saat ini kita hanya memahami bahwa seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu alim alamah di bidang hadis, fuqaha, di bidang keilmuan ajaran agama-agama Islam, bahkan sampai di jejaring Asia Tenggara, bahkan sampai di internasional di dunia ini. Tetapi ternyata beliau itu juga seorang kiai sembur. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya, ini yang cerita itu adalah santrinya Hadratus Syekh yang waktu itu menceritakan bahwa Hadratus Syekh pada masa peperangan melawan Belanda itu ikut terjun langsung memimpin barisan-barisan dari Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah. Memimpin langsung Hadratus Syekh. Dan waktu diberondong oleh Belanda ketika selesai sholat subuh, ini jarang kita mendapatkan cerita seperti ini, jarang. Karena di kitab-kitabnya Hadratus Syekh itu biasanya tidak disebutkan. Itu ternyata Hadratus Syekh sehabis sholat subuh bersama dengan santri-santrinya diberondong oleh Belanda. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bentangke sarunge, sarung itu dibentangkan. Jadi tameng, tidak tembus itu, tidak tembus peluru-peluru dari Belanda itu. Akhirnya selamat semua, luar biasa ternyata. Jadi kiai-kiai kita itu, ulama-ulama kita itu tidak hanya pinter ngaji, pinter kitab, ilmu-ilmu agama, tapi juga memiliki keilmuan yang kanuragan, punya ilmu hikmah yang ini juga diturunkan. Karena perlawanan dakwah Islamiyah di kampung-kampung itu ternyata juga butuh itu. Kalau saya membaca manakibnya yang disampaikan oleh Gus Lutfi itu kan, Mbah Karim ini juga dulu waktu ke Gembong itu kan abangan ini di sini. Banyak centeng-centengnya preman-preman ini juga di sini. Dan ingat, itu menjadikan orang bisa kuat, seorang kiai itu juga punya sesuatu yang luar biasa, ilmu hikmah yang bisa membentengi. Yang ketiga, itu kata Maulana Habib Lutfi itu juga ada namanya Kiai Tutur. Kiai Tutur itu adalah kiai yang ahli dakwah, nuturi kemana-mana, mubalih lah. Itu juga penting. Nah, sekarang ini tantangan santri-santri ke depan itu lebih berat lagi karena
tidak hanya kiai tutur di atas panggung. Kalau kiai tutur di atas panggung itu sekarang sudah kalah modernnya. Ya kalau di desa-desa masih sangat signifikan, tapi di daerah perkotaan, di daerah yang modern saat ini, kiai tutur itu sekarang beralih ke media sosial. Sehingga seorang kayak Kiai Haji Bahak ya, Bahuddin Nur Salim itu belum dikenal sama sekali, tapi ketika medsos, media sosial kemudian bisa menjadi media untuk dakwah, itu penting. Dan ini menjadi kiai tutur juga. Nah, ini Gus Muafik, ada Gus Miftah dan sebagainya. Ini yang muda-muda ini harus ikut juga ke sana. Ini sebagai refleksinya. Ya, ini saya baca di termasuk bukunya Gus Faiz Aminuddin ini, dakwah kultural dan struktural ini. Katanya saya pernah dikasih buku itu dan saya pernah membaca itu, seingat saya. Itu dakwah itu macam-macam, ada dakwah kultural, ada gitu ya Gus. Udah lama saya dikasih buku itu. Jadi ini kiai tutur. Beliau Mbah Muhammad Karim juga termasuk mubaligh gitu. Ini kalau siapa namanya dituruni Mbah Imam Sofan, ini abahnya Gus Faiz, itu dulu mubaligh kemana-mana. Ini juga penting. Ya. Ini santri-santri Sofa Az-Zahra, santri Gembong harus 3 itu ya harus dikuasai. Ya. Nah ini ada lagi yang termasuk kiai catur. Ini saya lihat Mbah Karim juga masuk ini. Kiai catur itu kiai yang ikut menata dalam urusan kenegaraan, ikut dalam percaturan urusan kebangsaan kenegaraan. Ya kalau sekarang namanya kayak politik gitu. Karena saya baca lagi-lagi, terima kasih itu tadi malam dikasih manakibnya. Walaupun sekilas saya baca itu, mau berangkat tadi saya baca. Itu ternyata Mbah Karim itu juga pernah itu terjun bahkan pernah menjadi buronan itu di waktu rezim Orde Baru. Itu begitu. Iya, Partai Nahdlatul Ulama. Kemudian sampai ke P3 itu. P3. Ini kan kiai catur juga, dan ini penting juga bagi generasi Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi walaupun Nahdlatul Ulama itu Jam'iyah Diniyah Al-Islamiyah Al-Ijtimaiyah yang kemudian secara garis lurus bukan sebagai partai politik, tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga punya kewajiban untuk ikut menata tata kehidupan bangsa dan negara ini. Walaupun tidak melalui partai politik atau politik praktis, tapi politik kebangsaan sebagai apresiasi dari hubul waton minal iman ini. Ini penting. Nah, ini juga ternyata Mbah Karim ini menjadi satu motivasi bagi kita. Lengkap itu ternyata. Enggak tahu nanti Gus Faiz ini apa nyalon DPR apa enggak. Karena abahnya dulu itu mantan anggota DPR juga. Iya kan? Mbah Imam Sofan itu juga sama, juga kiai catur, ya kan? Kiai Sembur juga. Iya pernah ngasih jasa saya itu waktu di PCNU itu, waktu rame-ramenya apa itu ninja itu. Nah, itu nih saya lo gak ada ijazah nih, di ijazah kiai Mbah Imam Sofan pernah itu. Jadi itu kiai Sembur juga. Dan punya madrasah juga. Jadi sama ini, ya ini mudah-mudahan nanti duriahnya Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Karim juga sama, menuruni itu semua. Kemudian yang lagi adalah yang kelima, ini Kiai Wuwur. Ini saya hanya niru dari Maulana Habib Lutfi saja yang disampaikan. Kiai Wuwur itu kiai yang memiliki kapabilitas keilmuan untuk bisa memberikan fatwa hukum. Ini halal apa haram ya? Itu di masyarakat butuh itu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit itu kita di bawah sebelum di sini. Ini perlu problematika hukum
Ini kalau jenengan nyarinya kepada Kiai Google, itu yang muncul itu ya dari minhum, itu kelompok-kelompok Wahabiyun. Penuh itu medianya. Nah ini santri-santri NU itu punya PR besar juga itu. Bagaimana mempertahankan Turat Nusantara, ini yang nanti khusus Gus Nanali, yang saya enggak berani bicara soal itu. Ini nanti bisa benar-benar melahirkan seorang yang alim sekaligus faqih. Sekaligus faqih. Paham tentang hukum-hukum Islam, karena saat ini kita juga dihadapkan pada problematika hukum Islam yang luar biasa. Nah, ini penting nanti. Kalau saya boleh menambahkan lagi satu tambahan yang keenam untuk Kiai Muhammad Karim, Kiai Haji Muhammad Karim. Beliau itu termasuk Kiai Muharrik yang sekarang ini dibutuhkan oleh Jamiah NU. Kiai Muharrik itu adalah kiai penggerak yang mampu menggerakkan jamaah, menggerakkan masyarakat agar bisa berperan lebih aktif lagi, khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan tadi disampaikan oleh Gus Faiz bahwa Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Karim itu juga perintis berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama di Gembong ini. Maka santri-santrinya, generasi-generasi dzurriyyahnya ini juga harus mau tidak mau ikut ngopeni Jamiah NU itu, karena itu peninggalan warisan. Jadi Kiai Muharrik itu dibutuhkan saat ini. Tidak hanya kiai tutur di atas panggung, tapi betul-betul menggerakkan. Menggerakkannya itu sesuai dengan dari pergerakan-pergerakan yang ada di Jamiah NU dan ulama-ulama kita. Hampir semua muassis Jamiah NU itu adalah sebagai muharrik. Beliau-beliau itu, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Hasnawi, semua itu muharrik, menggerakkan. Tidak hanya sebagai pengurus jamiah saja, tapi sekaligus muharrik yang berada di garda terdepan untuk membangkitkan semangat bagi jamaah dan jamiah NU. Ini butuh kita itu, kiai yang muharrik.